Sebelum kita menjalankan simulasi, mari kita buka salah satu script yang akan digunakan, yang akan dijalankan pada masing-masing tahap simulasi. Saya akan buka script untuk tahap minimisasi, yaitu script dengan nama file 01_min.sh. File ini terdiri dari beberapa baris di dalamnya. Baris pertama ini menunjukkan bahwa ia menggunakan script, yaitu yang namanya bash. Kemudian baris kedua, saya mendefinisikan sebuah variabel namanya molekul yang isinya adalah $1. Itu artinya adalah nanti pada saat memanggilkan dipanggil nama script ini, yaitu 01_min.sh. Kemudian ketikan selanjutnya, parameter itu akan dimasukkan ke dalam variabel yang namanya molekul. Saya juga mendefinisikan sebuah variabel yang namanya file, yaitu min/min_out. Maksudnya ini nanti saya harapkan ini adalah sebagai folder min, di dalamnya nanti ada file namanya min_out. Kemudian kalau ini saya gabungkan dengan molekul, maka saya gunakan untuk mengecek apakah file tersebut ada apa tidak, yaitu pada baris berikutnya. Kalau file yang saya maksud di sini belum ada, maka dia akan menampilkan bahwa file tersebut belum ada, does not exist. Kemudian perintah touch ini akan membuat file tersebut, tetapi hanya nama filenya saja, isinya masih kosong. Selanjutnya adalah memanggil program sender dengan sekian opsi. Ada opsinya macam-macam. Ini yang warnanya kuning ini sebenarnya satu baris, tetapi untuk memudahkan saya taruh di beberapa baris seperti ini. Ini O yang besar setelah sender dipanggil ini adalah menandakan bahwa outputnya nanti ditindih override. Kemudian min_i membaca mdin yang namanya adalah min_in di folder mana? Di folder in, folder setelah folder utama. Kemudian outputnya adalah ini. Dia akan memanggil parameter topologi, kemudian koordinat dari folder assets. Kemudian ada restart file, ini ada reference juga, kemudian ada info. Yang info ini terserah mau kasih atau tidak apa-apa sebenarnya. Kemudian di belakang jangan lupa ini ada simbol dan yang menyatakan bahwa program sender akan dijalankan secara background, jadi tidak kelihatan gitu bahwa dia berjalan. Nah, karena dia berjalan di background, maka supaya kelihatan progresnya, maka output yang dihasilkan oleh sender ini, yaitu file molekul/file ini, kita buka, kita monitor pakai program tail. Jadi tail min_f ini nama file yang akan kita periksa. Nah, dengan demikian kita bisa memonitor kapan itu sudah selesai atau belum berdasarkan perintah ini. Nah, perintah salah satu script yang namanya 01min.sh ini kita buka pertama kali, kemudian kita lanjutkan dengan script berikutnya. Nah, script yang lain silahkan dibuka sendiri, prinsipnya sama seperti file ini. Oke, sekarang kalau sudah, berarti kita bisa lanjutkan dengan menjalankan simulasi. Oke, sekarang kita akan mulai menjalankan simulasi. Kita lakukan dulu minimisasi. Kita lihat scriptnya, dan kita juga sudah melihat isi dari script 01min.sh itu seperti apa. Oke, jadi kita jalankan 01.sh, liganya native. Perhatikan bahwa native ini adalah nama ligan sekaligus folder, jadi konsisten. Foldernya namanya native, liganya juga itu, karena dia nanti pada saat dijalankan akan masuk ke folder native ini juga. Oke, sekarang kita eksekusi. Nah, berjalan. Cuman berapa lama? Ya, kita tunggu aja dulu sampai selesai. Nanti kalau sudah selesai, di sini akan keluar dia waktunya sekian kan. Oke, kita tunggu sampai selesai. Nah, kalau kita lihat sekarang ini keluar ringkasan seperti ini, berarti ini sudah selesai. Kita lihat di sana bahwa untuk proses minimisasi dibutuhkan waktu sekitar 213 detik. Oke, sudah selesai ya. Sekarang kita akan lanjutkan ke tahap
berikutnya. Oke, sekarang kita akan lanjutkan ke tahap berikutnya. Kita lihat dulu skripnya, ls-nl 02 hit native. Kita eksekusi. Oke, nah udah mulai jalan. Kita tunggu sampai selesai. Oke, tahap kedua sepertinya sudah selesai. Sekarang kita lanjutkan dengan tahap yang ketiga, yaitu density aktif. Oke, kemudian kita tunggu kita tunggu sampai selesai. Oke, sudah selesai tahap ketiga. Sekarang kita akan lanjutkan ke tahap 4, yaitu relaksasi. Saya panggil relaksasi. Sudah jalan. Kemudian kita akan tunggu sampai selesai. Oke, tahap keempat relaksasi pun sekarang kita lihat dia sudah selesai. Sebelum kita lakukan atau melangkah ke tahap produksi atau tahap simulasi itu sendiri, kita akan coba lihat kesiapan dari sistem untuk masuk ke tahap simulasi. Kita eksekusi skrip untuk pembuatan ringkasan 05 native. Agak lemot nih. Oke, sudah selesai. Saya clear. Kita sekarang coba yang ke-6, yaitu pembuatan ringkasan terutama RMSD nya. Sudah selesai. Untuk melihat summary, kita lakukan di lokal saja. Jadi file-file yang dihasilkan pada saat pembuatan ringkasan itu ada di directory summary, kemudian tahap ekolibrasi. Ini file-file ini akan saya pindahkan ke lokal. Jadi saya pakai WinSCP, sudah saya buka, kemudian di lokal, di summary, di equal. Ini saya copy semua, Ctrl Oke, semuanya sudah saya pilih, kemudian saya ambil. Sekarang dia sudah ada di lokal. Saya akan buka Windows Explorer di punya saya ya, tempat saya. Kemudian itu ada di mgil native summary di equal. Nah, misalnya seperti ini RMSD. Itu saya klik kanan. Saya pastikan dia nanti dibuka menggunakan Qt Kris yang untuk Windows Open with. Ini Qt Kris sudah ada. Saya buka. Nah, agak lemot. Maksud sih buka segini aja kok. Oke, nah udah buka. Kita lihat sekarang. Jadi kalau kita lihat ternyata RMSD-nya tidak terlalu besar, jadi cuma 1,4 angstrom. Cukup deh ini untuk apa? Untuk dilanjutkan ke tahap berikutnya. Tidak terlalu besar kok ini. Ya, nah ini 1,4. Kita coba yang lain, misalnya temperatur. Summary temperatur. Open with. Qt Kris. Oke. Nah, ini temperaturnya. Kalau kita lihat awalnya dia 0, kemudian tadi kita naikkan sampai 300. Nah, dia sudah landai sampai 300. Jadi sistemnya ini sudah temperaturnya sudah 300. Nah, berdasarkan grafik-grafik ini, maka kita berani menyimpulkan bahwa sistem sudah siap untuk melangkah ke tahap produksi. Untuk tahap produksi, kita akan eksekusi skrip yang nomor 7, 07 prod native. Oke, untuk nomor 7 saya pisahkan memang untuk melihat memonitor progresnya. Sekarang saya panggil untuk monitor, saya taruh di skrip nomor 8 native. Oke,
sudah jalan. Oke, sudah selesai. Oke, sekarang kita sampai tahap akhir, yaitu analisis, kemudian dilanjutkan dengan penghitungan binding energi. Saya akan eksekusi pembuatan summary untuk tahap produksi. Oke, sudah. Sekarang script untuk RMSD nya di script nomor 10. Oke, sudah selesai. Saya lanjutkan ke nomor 11, yaitu penghitungan atau analisis ikatan hidrogen. Oke, sudah selesai. Saya clear dulu. Sekarang yang terakhir adalah penentuan binding energi, yaitu di script nomor 12 menggunakan pendekatan MMGPSA. Oke, sudah selesai. Tunggu, artinya karena kita percepat, kita persingkat waktu simulasinya, maka penghitungan binding energinya juga tidak terlalu lama. Oke, sudah selesai. Biasanya kalau 20 nano, simulasi 20 nano, penghitungan binding energi itu berjalan sekitar 45 menit gitu. Tapi ini karena hanya beberapa piko, jadi bisa selesai dengan cepat. Ini sudah tahap yang oke, sudah selesai. Oke, Ctrl C, saya selesaikan. Sekarang kita akan mencoba melihat hasil analisis ikatan hidrogen. Nah, hasil analisis ikatan hidrogen itu kita simpan di folder Habon. Ini kita buka, adalah salah satu file yang namanya avg.dat. Ini di script kita tujukan file ini untuk menyimpan data ikatan hidrogen. Sekarang kita buka, kita klik, kemudian pura-pura kita edit, kita baca sekarang. Nah, mari kita lihat ini, yang baris paling atas ini. Perhatikan kolom frag, ini 1,00, berarti 100%. Artinya, selama proses simulasi tadi, ada ikatan yang terjadi antara residu nomor 54, yaitu residu AsP, dari itu ya, di reseptor, kemudian berinteraksi dengan residu nomor 232, ini ligan, yaitu CP6 tadi, dan ini sangat stabil, yaitu yang ditunjukkan dengan fraksinya 1,0, berarti 100%. Jadi selama dari awal sampai akhir ikatan ini terbentuk terus. Kemudian yang kedua, ini 95% keberadaannya, yaitu antara residu nomor 14, residu dengan nama ILE, dengan ligan CP6 232, atomnya atom N, 95% keberadaannya. Berikutnya yang 90%, 75, 50 dan sebagainya. Nah, ini yang membedakan antara simulasi dinamika molekul dengan proses docking. Kalau docking ya ada ikatan gitu aja, tetapi seberapa dia bertahan di sana, apakah ikatan itu terbentuk dari awal sampai akhir atau hanya sebentar, itu kalau di docking tidak tercatat, tetapi kalau di simulasi tercatat. Jadi seperti ini misalnya, ini ada ikatan antara CP6 dengan TIR, tapi kalau kita lihat fraksinya cuma 0,01, jadi dia hanya sebentar saja, 1%, sekilas, hanya ya sebentar gitu dia terus lepas lagi. Artinya pada dasarnya ini tidak terjadi ikatan. Begitu caranya. Oke, ikatan hidrogen. Sekarang yang terakhir adalah binding energi. Ini saya tutup. Binding energi itu kita simpan di dalam directory atau folder GPSA. Ini ada sekian banyak file yang dibangkitkan, tetapi kalau kita lihat yang terakhir yang ada tulisannya native final results ini kita klik kanan, kemudian kita coba buka edit. Nah, di bagian akhir, di baris terakhir ada sebesar inilah binding energinya adalah min 36 dengan komponen bla 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 bla, itu ada min 36,7405 kilokalori per mol. Oke, berarti sampai sini sudah selesai tahapnya, termasuk analisis sampai menentukan berapa binding energinya. Saya rasa cukup, kemudian silahkan dilanjutkan dengan
mencoba sendiri.